Aku melepaskan 88 belut pemakan daging ke dalam kolam renang air hangat. Lalu aku mengatur suhu air ke mode pemanasan bertahap. Setelah itu, aku juga menghabiskan banyak uang untuk membeli 3 ular sanca emas untuk dipelihara di halaman. Di bawah ranjang, aku juga melepaskan 1 sarang laba-laba berbulu hitam. Setelah semuanya beres, aku bersiap pulang kampung untuk merayakan Imlek. Hal selanjutnya hanyalah diam-diam menunggu mantan pacarku datang mengetuk pintu baja rumahku. Di kehidupanku yang lalu, saat aku pulang kampung untuk Imlek, dia diam-diam membawa seluruh keluarganya ke vilaku untuk merayakan tahun baru. Mereka tidak hanya tidur di ranjangku, membuka anggur mewah milikku, tetapi kedua keponakan laki-lakinya juga merusak seluruh lemari model miniatur di ruang kerjaku. Saat aku menyuruhnya ganti rugi, mantan pacarku malah melakukan siaran langsung bunuh diri untuk menekanku. Dia bilang aku menekannya sampai mati hanya karena beberapa mainan. Para netizen yang tidak tahu kebenarannya pun membenciku sampai ke tulang. Mereka merusak perusahaanku, bahkan melempari aku dengan telur busuk saat aku menyeberang jalan. Membuatku tidak sempat menghindar, lalu tertabrak mobil yang melaju kencang. Saat membuka mata, aku hidup kembali tepat pada saat baru putus dengan mantan pacarku. Malam itu juga, aku memindahkan seluruh model miniaturku ke rumahku yang lain. Setelah itu, aku melepaskan sekawanan ikan pemakan daging ke kolam di halaman. Sementara di ruang kerja aku memelihara seekor ular jagung raksasa dan sekumpulan laba-laba berbulu hitam. Aku juga menempelkan papan peringatan di pintu. Di dalam rumah ada hewan peliharaan ganas, dilarang masuk. Tapi aku tahu, dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk membobol kunci dan masuk. Bagaimanapun, ini adalah sebuah villa yang bernilai puluhan miliar. Cukup untuk membuatnya pamer. Mau datang ke rumahku untuk merayakan Imlek? Kalau begitu, nikmati saja Imlek yang tak akan terlupakan. Wang Hao, kenapa kata sandi rumahmu diganti? Aku tidak bisa masuk sama sekali. Saat Song Yun akhirnya berhasil mencegatku di depan pintu rumah. Hari itu sudah 20 hari sejak kami putus. Alasan putusnya adalah karena dia diam-diam memesan kamar hotel dengan pria lain. Dulu aku hanya tahu dia tidak tahu malu. Tidak kusangka dia bisa sampai setidak tahu malu ini. Sudah putus, kenapa masih datang ke rumahku? Untungnya aku mengganti kata sandi cukup awal. Kalau tidak, dia pasti sudah menyelinap ke dalam rumahku sekarang. Kita sudah putus, jadi wajar saja aku mengganti kata sandinya. Tempat ini tidak menyambutmu. Kau tidak pantas lagi masuk ke rumahku. Aku merasa kau itu menjijikkan. Aku berkata dengan tidak sabar. Jika dia tahu diri, seharusnya dia segera pergi. Tapi aku tahu dia tidak akan pergi. Aku sengaja memprovokasinya. Wang Hao, bagaimanapun kita pernah bersama untuk beberapa waktu. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Pria itu ternyata sudah punya istri. Sekarang aku sudah putus dengannya. Aku juga sudah berjanji pada kakak perempuanku dan kedua keponakanku akan membawa mereka ke sini saat Imlek. Sekarang aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Lagi pula kau, kan mau pulang kampung. Rumahmu juga akan kosong. Bolehkah aku membawa seluruh keluargaku untuk tinggal di tempatmu Imlek ini? Song Yun pernah datang ke rumahku. Dia tahu bahwa villa ini terlihat sangat biasa dari luar, tetapi di dalamnya sangat mewah. Tidak hanya dilengkapi peralatan elektronik pintar, di halaman juga ada kolam ikan, dan gudangnya penuh dengan makanan. Selama mereka tetap di dalam rumah, mereka bisa makan dan minum sampai perayaan Cap Gomeh. Kau tidak punya tempat tinggal. Memangnya apa urusannya denganku? Sekalipun seluruh keluargamu mati di jalan, itu sama sekali bukan urusanku. Rumahku tidak menerima kalian. Selesai bicara, aku mendorongnya dengan keras. Lalu aku berbalik dan masuk ke dalam rumah. Pintu itu terbanting menutup di hadapannya. Aku melihat keluar melalui bel pintu berkamera. Kulihat Song Yun langsung mengubah ekspresi manisnya tadi. Matanya melotot ganas menatap pintu rumahku. Lalu meludah 2 kali. Tatapannya sangat kurang ajar. Aku bicara baik-baik denganmu itu karena aku masih memberimu muka. Tunggu saja kau pulang kampung. Aku akan datang untuk membobol kuncinya. Rumah ini sudah pasti akan jadi milikku. Sudah kuduga. Melihat ekspresi sombongnya, aku tertawa. Bukan karena marah, tapi karena terlalu bersemangat. Sebab aku adalah orang yang terlahir kembali. Aku tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Di kehidupanku yang lalu, dia juga membuat keributan seperti ini. Waktu itu aku juga menolaknya. Kupikir dia akan sadar diri dan mundur. Jadi aku tidak menghiraukannya. 2 hari kemudian, aku berkemas lalu pulang kampung. Setelah melihatku pergi, Song Yun langsung mencari seorang pencuri sekampung untuk membantunya membobol kunci. Setelah itu, dia dengan angkuhnya membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di rumahku. Dia bahkan mengaku sebagai pacarku, mengatakan kami sudah balikan, dan dia tinggal di sana atas izinku. Saat aku masih pacaran dengannya, para tetangga sudah sering melihatnya. Jadi mereka tidak curiga sama sekali dan membiarkan seluruh keluarganya seenaknya tinggal di rumahku. Song Yun itu bodoh dan serakah. Setelah tinggal di sana, dia tidak hanya menghabiskan semua persediaan di rumahku, tapi juga mengeluarkan semua anggur mahal yang kusimpan bertahun-tahun untuk diminum. Makanan enak di dalam kulkas juga mereka habiskan semua. Dia bahkan diam-diam mengambil semua barang-barang bermerekku di ruang ganti, dan menjualnya sampai tidak tersisa satupun. Kakaknya mengambil 9 ikan koi paling berharga di kolamku dan merebusnya semua. Tapi itu masih bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah kedua keponakan laki-lakinya telah menghancurkan seluruh dinding pajangan model kit di ruang bacaku. Di antaranya ada banyak model edisi terbatas dan barang langka. Itu adalah koleksi yang kukumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Nilainya bukan hanya miliaran, tetapi juga merupakan hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Setelah tahun baru Imlek, saat aku pulang dengan gembira, aku baru sadar mereka telah tinggal di rumahku. Jadi aku langsung melapor ke polisi dan menuntut ganti rugi.
Song Yun dan kakaknya yang sudah bercerai, sambil membawa kedua anak kecil itu mana punya uang untuk mengganti rugiku. Mereka hanya bisa merengek-rengek dan berbuat licik, mengatakan tidak punya uang, yang mereka punya hanya nyawa, untuk membuatku merasa bersalah. Song Yun bahkan siaran langsung di tengah malam mencoba bunuh diri di depan rumahku, memaksaku untuk menerima dan tidak menuntutnya lagi. Akibatnya, lukanya terlalu dalam. Dia benar-benar mati di depan rumahku. Para netizen yang tidak tahu kebenarannya, akhirnya membenciku sampai ke tulang. Ada yang merusak perusahaanku, ada yang melemparku dengan telur busuk saat aku menyeberang jalan. Membuatku tidak sempat menghindar, dan tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang. Seluruh tubuhku remuk, tergeletak di petak bunga. Saat ambulans tiba, aku sudah kejang-kejang karena kehilangan terlalu banyak darah. Aku sudah mati sebelum sempat sampai di rumah sakit. Aku benci seluruh keluarga Song Yun. Kebodohan dan keserakahan merekalah yang membunuhku. Aku pikir aku akan lenyap selamanya dari dunia ini dengan membawa dendamku. Tapi begitu aku membuka mata, aku kembali ke waktu sebelum tahun baru Imlek. Saat itu mereka belum menyelinap masuk ke rumahku, dan aku juga belum pulang kampung untuk Imlek. Kali ini, aku akan meladeni mereka sampai tuntas. Mau datang ke rumahku untuk merayakan Imlek, kan? Kalau begitu, aku akan memberi mereka perayaan Imlek yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Malam itu juga, aku memanggil beberapa teman dekatku untuk memindahkan semua ikan koi dari kolam rumahku ke villa mereka untuk dirawat sementara. Total semua ikan koi ini harganya lebih dari 7 miliar. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Song Yun menyiksa mereka. Setelah ikan koi diangkat, kolamnya jadi terlihat kosong. Jadi aku memanggil seorang teman yang hobi aquascape untuk mencarikanku sesuatu yang ganas. Aku bilang akhir-akhir ini aku ingin memelihara beberapa hewan yang agresif. Keesokan paginya, dia membawakanku satu kotak penuh ikan karnivora bersama 2 ekor kura-kura aligator. Dia bilang cukup tuangkan kawanan ikan karnivora ini ke dalam kolam, lalu menutupi permukaan air dengan sedikit tanaman apung. Dengan begitu, di hari biasa tidak akan menakuti orang di rumah. Kawanan ini sangat ganas, begitu mencium bau darah. Dalam sekejap mereka bisa menggerogoti seekor angsa besar hingga hanya tersisa tulangnya. Kura-kura aligator juga sangat buas, paling cocok dipelihara di dalam gentong air besar di halaman belakang. Saat musim dingin, mereka bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum sampai musim semi. Aku mendengarnya dan merasa sangat puas. Aku bertanya padanya apakah ada reptil lain yang lebih menyeramkan untuk direkomendasikan. Karena Imlek kali ini aku tidak di rumah. Aku ingin mencegah pencuri datang berkunjung. Dia langsung mengerti maksudku. Ular jagung, bagaimana? Tidak berbisa tapi sangat besar, sangat menakutkan. Ada juga laba-laba berbulu hitam yang tidak berbisa. Kelihatannya juga sangat mengerikan. Aku punya teman yang khusus memelihara reptil. Peliharaannya terlalu banyak jadi dia tidak sanggup mengurusnya. Kalau kau mau, sore ini aku bisa antarkan. Aku mengangguk, tapi aku tidak berhenti sampai di situ. Aku bahkan menyewa jasa pindahan profesional untuk mengemasi seluruh model kit di ruang bacaku. Lalu memindahkannya ke rumahku yang lain untuk disimpan sementara, agar tidak dirusak oleh kedua keponakan laki-laki itu. Setelah itu, aku menyingkirkan semua barang berharga di rumah, termasuk tumpukan barang-barang bermerekku dan beberapa vas antik di ruang tamu. Tentu saja, kalau rumah terlalu kosong akan terlihat aneh. Jadi aku membeli beberapa tanaman pot untuk dipajang. Semua tanaman yang beracun, aku pajang di dalam rumah. Peralatan mandi pribadi juga kuganti semuanya dengan produk yang sudah lama kedaluarsa. Anggur mahal di gudang, kuganti semuanya dengan berbagai macam anggur palsu. Aku kaya tapi bodoh. Salah beli anggur palsu itu hal biasa, kan? Lalu untuk tumpukan makanan laut beku kelas atas itu, aku juga menggantinya semua dengan ikan dan udang busuk yang tidak diinginkan siapapun. Bukankah mereka sangat suka makan makanan laut? Kali ini, makanlah sepuasnya. Sebelum pergi, aku bahkan memanggil orang untuk. Aku memasang lebih dari 10 kamera tersembunyi di seluruh rumah. Aku ingin tahu semua yang terjadi di rumahku, sekaligus menyimpan bukti untuk diserahkan kepada polisi. Setelah semuanya siap, aku dengan santai menarik koperku dan membuka pintu. Lalu tepat di gerbang utama, aku sengaja menempelkan papan peringatan dari logam yang dibuat khusus. Ada hewan peliharaan ganas di dalam rumah. Dilarang masuk, tanggung sendiri akibatnya. Tanggung sendiri risikonya. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu pada mereka, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah memperingatkan sebelumnya, tapi aku tahu, dengan watak Song Yun, dia tidak akan bisa menahan diri. Dia sangat ingin mengendarai mobil mewah, tinggal di villa, dan hidup seperti orang kelas atas. Setelah pergi, aku menarik koperku ke kereta cepat. Begitu naik kereta, hal pertama yang kulakukan adalah menyalakan semua kamera pengawas di rumah, termasuk kamera di luar gerbang. Awalnya semua masih sepi, aku bahkan berpikir jangan-jangan hidup kembali telah mengubah takdir, sehingga keluarga Song Yun tidak datang lagi. Kalau begitu, bukankah semua rencanaku akan sia-sia? Tapi setelah kupikir-pikir, jika di kehidupan ini Song Yun mau berubah menjadi baik, tidak lagi menerobos masuk ke rumahku, mungkin balas dendam ini tidak perlu dilanjutkan. Aku bisa langsung memulai hidup baru. Selama dia tidak datang memprovokasiku, aku juga tidak harus memojokkannya sampai mati. Aku bahkan mulai memikirkan bagaimana cara mengurus sekumpulan laba-laba dan ular jagung itu. Juga sekawanan ikan pemakan daging di kolam. Aku tidak bisa membiarkan hewan-hewan peliharaan ini mati kelaparan. Dan juga tidak bisa membiarkan mereka menakuti orang yang tidak bersalah. Namun setelah makan siang, saat aku menyalakan kamera lagi, akhirnya ada pergerakan di layar. Song Yun benar-benar tidak mengecewakanku. Dia membawa seorang tukang kunci dari desa yang sama. Lalu atas perintahnya, orang itu menerima bayaran 700.000 lalu dengan cepat mencongkel pintu rumahku. Begitu masuk, melihat rumah yang sangat bersih,
Song Yun tampak sangat gembira, dan memberinya lagi hampir 2 juta. Untuk mengganti kunci, lalu segera menggunakan kunci murah untuk mengganti kunci sidik jari di gerbang halamanku. Dia bahkan menggunakan pisau untuk mencongkel papan peringatan yang kugantung di gerbang, dan dengan seenaknya melemparkannya ke selokan di sebelahnya. Dia tidak tahu bahwa semua tindakannya itu terekam dengan sangat jelas oleh kamera di bawah atap. Setelah tukang kunci pergi, dia bergegas lari ke gudang, melihat lemari anggur yang penuh, kulkas yang sesak dengan makanan beku. Dia sangat gembira hingga tertawa terbahak-bahak. Dengan makanan sebanyak ini, menunggu kakak dan anak-anaknya datang untuk tahun baru. Adalah saat yang tepat untuk berpesta. Selesai bicara, dia kembali ke ruang tamu, menyalakan seluruh sistem pemanas lantai. Lalu duduk di sofa dan menonton TV-ku. 2 jam kemudian dia keluar lagi, mungkin untuk menjemput kakak perempuan dan kedua keponakannya. Saat ini aku juga hampir sampai di stasiun. Aku mematikan video pengawas di ponselku, membawa barang bawaan turun dari kereta cepat, lalu mengikuti kerumunan orang menuju gerbang keluar. Semakin dekat tahun baru, stasiun semakin padat oleh penumpang. Banyak orang membawa banyak hadiah tahun baru. Terbawa oleh suasana itu, sepanjang jalan hatiku terasa ringan. Kakak laki-lakiku datang menjemput di stasiun. Dia bahkan takut aku tidak memakai baju yang cukup hangat sehingga sengaja membawakanku jaket tebal tambahan. Suasana hati yang baik itu bertahan sampai aku tiba di rumah. Berbaring di tempat tidur di kampung halaman, aku menyalakan kamera dan melihat Song Yun sudah membawa kakaknya, Song Wan, bersama 2 keponakannya yang super nakal. Song Yili dan Song Erli, ke rumahku. Song Wan baru saja tiba dan langsung memuji dengan kagum. Rumah ini benar-benar mewah. Mantan pacarmu memang kaya raya. Song Yun tampak sangat puas. Tentu saja, dia kan orang kaya. Sekarang meskipun dia masih belum mau memaafkanku, tapi selama aku tetap tinggal di sini dan tidak mau pindah, menunggunya kembali, bersama setiap hari, cepat atau lambat hubungan kami akan kembali seperti dulu. Song Wan bukan hanya tidak merasa ada yang salah dengan mereka yang menerobos masuk ke rumahku, tetapi juga memberi Song Yun sebuah rencana kotor. Tunggu dia pulang, kamu tiduri saja dia semalaman, lalu punya anak. Anak siapapun tidak masalah. Salahkan saja dia, begitu sudah menjadi keluarga. Bukankah villa mewah ini akan menjadi milikmu? Song Yun mendengarkan dan mengangguk setuju. Kakak memang hebat. Pantas saja dulu kakak bisa mendapatkan dari mantan kakak ipar uang putus sebanyak 17,5 miliar. Melihat tidak ada orang lain di ruangan itu, Song Wan pun diam-diam membocorkan rahasia besar kepada Song Yun. Mantan suamiku mengira si kembar ini adalah anaknya. Meskipun sudah bercerai, setiap bulan dia masih menafkahi kedua anak itu setidaknya 70 juta. Sebenarnya, mereka sama sekali bukan anaknya, melainkan anak dari pacar berandal yang kukencani sebelumnya. Dia dan kakaknya kembar, keluarganya punya gen kembar. Trik Song Wan ini benar-benar jahat. Dia telah berselingkuh di belakang mantan suaminya selama bertahun-tahun tanpa pria itu sadari. Aku segera mengunduh rekaman kamera ini, lalu meminta teman untuk menyelidiki siapa mantan suami Song Wan. Aku berencana mengirimkan video ini langsung kepadanya. Anggap saja berbuat baik. Kasihan kalau dia harus terus-menerus dibodohi. Saat kedua saudari itu sedang asyik mengobrol, Song Natle berlari ke halaman belakang untuk bermain. Karena penasaran dengan kura-kura aligator, dia memasukkan tangannya ke dalam gentong air. Jantungku seketika berdebar kencang. Kura-kura di musim dingin seharusnya berhibernasi. Tetapi kota ini 4 musimnya seperti musim semi. Jadi kura-kura di sini tidak berhibernasi. Dan kura-kura aligator memang terkenal sangat ganas. Namun, anak ini benar-benar beruntung. Mungkin karena baru datang ke rumahku, belum terbiasa dengan lingkungan. Kura-kura aligator itu tidak membuka mulut untuk menggigitnya. Song Natle melihat monster besar di dalam gentong air. Dia malah semakin senang, dan terus-menerus memasukkan tangannya untuk mengganggunya. Akhirnya, anak yang cari mati itu pun berteriak histeris. Ah! Tanganku, ibu, tolong aku. Kamera terpasang agak jauh. Aku tidak bisa melihat detailnya. Hanya samar-samar melihat saat Song Yun dan Song Wan berlari ke arah gentong air di halaman belakang. Song Wan begitu melihat air di dalam gentong memerah, dia langsung pingsan di tempat. Song Yun sedikit lebih berani. Gentong itu terlalu berat. Dia tidak bisa langsung membalikkannya. Terpaksa dia mengertakkan gigi dan memasukkan tangannya ke dalam air untuk menarik kura-kura aligator yang sedang menggigit erat punggung tangan Song Natle. Begitu kura-kura aligator itu muncul dari permukaan air, ia langsung mencakar kedua tangan Song Yun dengan cakarnya yang tajam, membuat tangannya juga dengan cepat dipenuhi bekas luka berdarah. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kura-kura aligator yang menggigit punggung tangan Song Natle itu sama sekali tidak mau melepaskannya. Karena panik, gigitannya malah semakin kencang. Song Natle kesakitan hingga menangis terseduh-seduh. Tante, sakit sekali, tolong aku. Song Yun tidak berani melapor ke polisi, juga tidak berani menelepon ambulans. Takut orang-orang mengetahui dia menyusup secara ilegal ke rumahku. Untuk menyelamatkan Song Natle, dia hanya bisa berlari ke dapur mengambil pisau, berniat memenggal kepala kura-kura aligator itu. Tepat pada saat itu, aku meneleponnya untuk mengulur waktu. Song Yun melihat peneleponnya adalah aku. Dia takut ketahuan sehingga untuk sementara waktu pikirannya menjadi kosong, dan tidak memedulikan Song Natle yang sedang menangis kesakitan. Dia buru-buru mengangkat telepon, sambil terengah-engah dan berpura-pura tenang bertanya, Fuong Hao, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Aku mengerutkan kening dan berbohong. Tetanggaku bilang sepertinya melihatmu diam-diam berkeliaran di dekat rumahku. Sebaiknya jangan sampai aku mendapatkan bukti apapun tentangmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Song Yun seketika bercucuran keringat dingin. Dia panik dan berkata tanpa henti, tidak mungkin, bagaimana bisa? Mungkin tetanggamu salah lihat, aku masih ada urusan.
Kututup dulu teleponnya ya. Song Yun berpikir dalam hati. Dia sudah terlihat oleh tetanggaku. Berarti nanti mereka harus membatasi keluar rumah. Jika aku tahu tentang ini, mereka tidak akan bisa merayakan tahun baru di sini. Setelah dia menutup telepon dan baru teringat pada Song Natle, kura-kura aligator itu akhirnya mau melepaskan gigitannya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga merobek sepotong besar daging dari punggung tangan Song Natle. Darah mengalir deras. Song Yun melihat luka di tangan anak itu, tetapi tidak segera membawanya ke rumah sakit. Dia tidak berani keluar, takut ketahuan orang lain kalau dia diam-diam berada di dalam rumahku. Dia hanya turun ke ruang bawah tanah dan menemukan sebuah kotak P3K, mengambil obat dan perban yang sudah lama kedaluarsa di dalamnya. Lalu mengikuti petunjuk di ponsel untuk membalut luka Song Natle yang kesakitan hingga wajahnya meringis. Saat ini dia masih belum menyadari bahwa obat-obatan itu sudah lama kedaluarsa. Obat-obatan itu bukan hanya tidak dapat mensterilkan dan menghentikan pendarahan, tetapi malah membuat lukanya bernanah dan infeksinya semakin parah. Ketika dia akhirnya teringat untuk mencari kura-kura aligator itu untuk membalas dendam, ternyata hewan itu sudah sangat pintar. Di halaman belakang ada taman batu mini, dan di taman itu ada air mancur sirkulasi. Di sekelilingnya juga ditanami beberapa tanaman hias rendah. Kura-kura aligator itu sudah lama kabur bersembunyi, membuat Tong Fan tidak tahu harus mencari di mana. Kura-kura aligator itu bekerja dengan sangat baik, mengingat di kehidupan sebelumnya, Tong Natle tidak hanya menghancurkan banyak maketku, tetapi juga kencing sembarangan di seluruh rumahku. Aku merasa dia pantas digigit kura-kura aligator. Itu adalah karmanya. Memikirkannya saja sudah membuat hatiku puas. Tentu saja, ini baru permulaan. Ku masih meninggalkan banyak hadiah untuk mereka. Saat makan siang, ketika Tong Fan memasak, dia sangat royal. Mengeluarkan setumpuk barang dari gudang. Ada udang windu Amerika Selatan, anggur Prancis palsu, berbagai jenis ikan beku dan bistik sapi beku. Tong Uyen tidak sungkan-sungkan, malah menyuruh memasak lebih banyak lagi. Masak lebih banyak lagi. Natle dan Enhile sedang dalam masa pertumbuhan. Mereka harus makan makanan enak seperti ini. Dia tidak hanya merasa itu tidak terlalu banyak, tetapi juga terus mendesak Tong Fan untuk memasak lebih banyak. Hanya karena melihat tumpukan barang itu dan tahu harganya mahal, dia merasa tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi bisa makan makanan mewah seperti ini adalah keuntungan besar. Baik, aku akan masak lebih banyak, ucap Tong Fan sambil sibuk memasak. Dia menggunakan minyak zaitun milikku. Seolah-olah itu bukan miliknya, menuangkannya begitu saja. Tong Uyen mencium bau aneh itu, dan hampir saja muntah. Kenapa minyak ini baunya seperti sudah tidak segar lagi? Tong Fan tidak ambil pusing. Minyak zaitun memang baunya aneh begitu. Mungkin karena ini produk kelas atas, jadi baunya lebih kuat. Menunggu sampai makanan disajikan di meja, Tong Uyen mencicipi beberapa hidangan. Semakin dimakan semakin terasa ada yang aneh. Makanan laut ini sepertinya agak bau. Bistiknya juga sudah menghitam. Jangan-jangan semuanya sudah busuk. Tong Fan memasak satu meja penuh makanan. Dan karena sedang sangat lapar, dia langsung menunduk dan makan beberapa suap. Indra perasanya memang tidak peka. Saat memakannya, dia merasa semuanya normal. Jadi dia menenangkan mereka. Tidak apa-apa. Aku makan rasanya baik-baik saja. Tidak ada yang busuk. Tapi Tong Uyen tidak mau mengambil lagi. Dia hanya menunduk dan menenggak anggur palsu itu. Dia tidak makan. Tong Fan hanya menganggapnya mulai berulah lagi. Dia tidak peduli. Hanya fokus makan sendiri sebanyak-banyaknya. Tong Natle dan Tong Enhile masih anak-anak. Melihat Tong Fan makan dengan lahap, mereka pun ikut makan. Tak lama kemudian, mereka sudah menghabiskan semua makanan di meja. Sekitar setengah jam kemudian, kedua anak itu mulai mengeluh sakit perut. Terus-menerus lari ke kamar mandi. Sedangkan Tong Uyen, karena perutnya kosong dan minum terlalu banyak alkohol palsu, terus mengeluh pusing dan mual. Wajahnya memerah tidak seperti biasanya. Keadaan Tong Fan juga tidak lebih baik. Terkadang pusing berkunang-kunang. Terkadang sakit perut. Dan terus-menerus lari ke kamar mandi. Akhirnya, Tong Uyen benar-benar tidak tahan lagi. Terpaksa tengah malam memanggil taksi dan membawa kedua anaknya ke rumah sakit. Gejala Tong Fan sedikit lebih ringan. Tetapi dia juga diare sepanjang malam. Berjuang setengah mati untuk bisa melewatinya. Keesokan harinya, dia benar-benar kelelahan. Bahkan saat turun dari tempat tidur untuk ke toilet, dia jatuh beberapa kali. Aku melihatnya dan merasa sangat puas. Baru pada sore menjelang malam, Tong Uyen dengan lesu membawa kedua putranya yang sudah lemas karena diare kembali ke rumahku. Kedua saudari itu buru-buru memeriksa dengan teliti seluruh makanan di gudang rumahku. Awalnya tidak diperiksa, tetapi begitu diperiksa, mereka baru sadar semua anggurnya palsu. Dan makanannya semua sudah kedaluarsa. Tong Fan menjatuhkan diri ke sofa, dengan lemas mengumpat. Si Fu Hao ini, kukira dia orang kaya. Siapa sangka seluruh lemari anggurnya berisi barang palsu. Pantas saja semalam kita pusing sekali. Tong Uyen juga mengatakan tumpukan makanan ini sudah lama kedaluarsa. Pantas saja kedua putranya terus-menerus diare setelah makan. Si Fu Hao ini benar-benar keterlaluan. Kalau bukan karena takut membuatnya curiga, aku benar-benar ingin menemuinya untuk konfrontasi. Memintanya membayar biaya rumah sakit kita. Tong Fan berkata untuk mengganti kerugian itu sangat sederhana. Dia punya kebiasaan membeli barang-barang bermerek. Besok kita diam-diam jual saja semua barang bermerek miliknya. Tong Uyen langsung setuju. Tapi hal yang mereka pikirkan, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Aku sudah mempersiapkannya sejak awal. Aku hanya menunggu mereka masuk ke kamarku. Bau apa ini? Begitu mendorong pintu kamarku, Tong Fan langsung diserang oleh bau busuk yang luar biasa, yang menusuk wajahnya hingga membuatnya terus mundur. Tentu saja, itu adalah beberapa pasang kaus kaki busuk yang sengaja tidak kucuci dan kusimpan. Baunya benar-benar mengerikan seperti bom nuklir.
Busuk sekali. Tong Uyen tidak tahan. Sambil menutup hidung dia mundur jauh-jauh. Sedangkan Tong Fan, saat masuk ke kamarku untuk menggeledah barang-barang bermerek. Meskipun sudah mempersiapkan mental dan menutup hidungnya rapat-rapat, bau busuk itu masih membuatnya mual tanpa henti. Orang yang tidak tahu mungkin mengira dia hamil. Namun, setelah beberapa saat meraba-raba di dalam lemari pakaian, tidak ada satupun barang bermerek yang ditemukan. Sebaliknya, di tangannya tiba-tiba terasa ada sesuatu yang berbulu dan bergerak. Song Yun langsung terlonjak kaget. Song Yili yang matanya jeli, sekilas melihat laba-laba hitam besar berbulu merayap di tangan wanita itu. Langsung berteriak, "Bibi, ada laba-laba besar sekali." Begitu Song Yun mendengar itu laba-laba, dia panik dan mengibaskan tangannya dengan liar, ingin melempar laba-laba hitam berbulu itu. Laba-laba hitam berbulu itu ketakutan, lalu membuka mulutnya dan langsung menggigit jari Song Yun. Setelah itu, laba-laba itu dengan cepat merayap melewatinya dan bersembunyi di lantai. Sensasi berbulu itu benar-benar bisa membuat orang jadi gila. Beberapa saat kemudian, Song Yun masih berdiri di tempatnya sambil melompat-lompat dan berteriak histeris. Mulutnya tidak berhenti berteriak, "Laba-laba, ada laba-laba, jangan ke sini. Aku takut." Song Wan sama sekali tidak berani mendekat. Dia hanya berani mengintip dari kejauhan. Sambil memegangi Song Erli yang hendak berlari masuk untuk melihat keributan, tidak membiarkannya ikut membuat kacau. Song Yili yang melihat keadaan Song Yun yang menyedihkan itu pun ikut ketakutan dan berteriak, "Ah, aku juga takut laba-laba, jangan ke sini." Mereka berdua berteriak-teriak cukup lama sebelum akhirnya berhenti. Song Yili berkata dengan terengah-engah, "Bibi, sepertinya laba-labanya sudah kabur." Saat itulah kaki Song Yun yang terasa berat seperti timah akhirnya mau menurut lagi. Dengan tergesa-gesa dia lari tunggang langgang keluar dari kamarku. Bahkan bersumpah tidak akan pernah masuk lagi. Dari kamera pengawas bisa terlihat, area di antara kedua kakinya basah kuyup. Jelas dia ketakutan sampai mengompol. Setelah meninggalkan kamarku, Song Yun meneleponku untuk mencari tahu. "Aku dengar dari teman-teman kalau akhir-akhir ini kamu mulai memelihara hewan peliharaan. Kamu pelihara apa, beracun atau tidak?" Dia ingin tahu jumlahnya. Ingin tahu beracun atau tidak. Tapi aku sengaja tidak memberitahunya. Aku hanya memarahinya dengan dingin. "Apa urusanmu? Kalau tidak ada perlu, jangan telepon aku lagi." Sial. Lalu aku langsung menutup teleponnya. Beracun atau tidak? Ada berapa ekor? Biar dia tebak sendiri saja. Song Yun sangat marah sampai menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya karena terlalu takut, dia harus mengeluarkan 7 juta. Pergi ke rumah sakit untuk suntik serum. Barulah dia merasa sedikit lebih tenang. Tetapi karena tidak tahu berapa banyak laba-laba yang kupelihara di rumah, sejak saat itu, kemanapun dia pergi, dia harus memeriksa terlebih dahulu apakah ada laba-laba hitam besar berbulu yang muncul. Dia begitu ketakutan sampai trauma, sepanjang hari curiga dan was-was. Tidak peduli bagaimana kakaknya menasihatinya. Sejak saat itu, dia bersikeras tidak mau masuk lagi ke kamarku untuk mencari barang berharga. Takut laba-laba itu masih menunggu di dalam. Untuk menggigitnya sekali lagi, dia menyuruh Song Wan masuk. Tetapi Song Wan tentu saja juga tidak mau. "Aku tidak mau pergi." Song Yun tertawa karena sangat marah. "Kalau kakak tidak mau pergi, kenapa menyuruhku? Memangnya nyawaku tidak berharga?" Barulah Song Wan akhirnya menyerah. Siang hari mereka takut terlihat oleh tetangga, jadi tidak berani sembarangan keluar dari villa. Jika makanan di gudang sudah tidak bisa dimakan lagi, bukankah masih ada ikan di kolam halaman depan? Kemarin saat lewat, Song Wan jelas melihat banyak ikan di bawah lumut yang mengapung. Semuanya berukuran tidak kecil. Song Wan mengusulkan untuk menangkap ikan. Song Yun dengan senang hati setuju. "Boleh, hari ini malam tahun baru. Siang ini kita makan ikan. Malamnya kita diam-diam keluar untuk pesta besar." Tetapi tak lama kemudian, mereka bertengkar lagi soal siapa yang akan turun ke kolam untuk menangkap ikan. Song Yun, karena sebelumnya terluka akibat gigitan kura-kura aligator, dan juga digigit laba-laba, sehingga tangannya penuh luka. Dia tidak mau turun ke air untuk menangkap ikan. Tetapi kolamnya cukup luas, dan lagi tidak ada peralatan khusus untuk menangkap ikan. Sementara Song Wan takut air kolam yang bau amis akan mengotori gaun barunya, jadi dia mati-matian tidak mau turun. Saat itu, Song Yili yang sedang asyik mencabuti bunga dan rumputku di dekat sana mendengarnya dan langsung mengajukan diri. "Aku mau main tangkap ikan, biar aku saja." Setelah berkata begitu, dia tidak peduli punggung tangannya yang baru saja mengoreng, dan langsung melompat ke dalam kolam. Ikan karnivora tidak akan mudah menyerang hewan yang lebih besar darinya, kecuali hewan itu sedang terluka dan berdarah. Ikan karnivora sangat sensitif terhadap bau darah. Begitu mencium bau darah dari tubuh Song Yili, seluruh kawanan ikan langsung menyerbu, tanpa henti menggigit dan merobek lukanya. Rasa sakit yang hebat dan gigitan tak terduga membuat Song Yili ketakutan hingga terpeleset dan jatuh ke dalam kolam. "Tolong, sakit sekali, ikan-ikan ini menggigit orang, model." Melihat luka di tubuhnya yang terus-menerus digigiti, Song Yili berteriak panik. Saat ini Song Wan juga sudah tidak peduli roknya akan kotor. Dengan tergesa-gesa berniat menariknya ke darat. Sayangnya Song Yili terlalu gemuk. Dia sama sekali tidak kuat menariknya dengan satu tangan. "Song Yun, cepat turun bantu kakak menarik Yili." Song Wan memohon sambil menatap Song Yun. "Aku takut dengan ikan-ikan pemakan manusia itu." Begitu Song Yun mendengarnya, seluruh tubuhnya langsung lemas, ketakutan hingga jatuh terduduk di tanah. Pada akhirnya Song Wan harus mengerahkan seluruh tenaga seumur hidupnya. Saat berhasil menarik Song Yili dari dalam kolam, lengannya yang terluka sudah hancur lebur. Bahkan samar-samar terlihat tulang putihnya. "Anakku yang malang, ibu akan segera membawamu ke rumah sakit." Song Wan melihat kondisi anaknya menjadi seperti itu. Hatinya sakit sekali.
dengan panik hendak memanggil ambulans. Tidak boleh. Kita tidak bisa membiarkan ambulans datang ke sini. Kalau tidak, perbuatan kita yang menyusup secara ilegal akan terbongkar. Apakah kamu masih mau kariermu sebagai selebgram? Song Yun buru-buru menghentikannya. Dia takut karena masalah ini. Dia akan masuk penjara. Tapi tangan Yili, jika tidak segera diobati, aku khawatir akan cacat seumur hidup. Setelah berkata begitu, Song Wan memikirkan jalan tengah. Dia menarik Song Yili yang wajahnya pucat pasi, dan bergegas keluar. Berniat pergi ke tempat yang agak jauh dari area villa ini. Baru kemudian mencari tumpangan ke rumah sakit. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu mereka masuk ke rumah orang tanpa izin. Namun, Song Wan baru saja menarik Song Yili pergi tidak seberapa jauh. Ketika tiba-tiba menerima telepon dari Song Yun menangis terseduh-seduh. Kak, gawat, Early lari ke ruang kerja. Dia dililit oleh seekor ular piton raksasa. Dicekik sampai tidak bisa bernapas. Dia hampir mati. Aku takut sekali. Aku tidak berani mendekat. Setelah mendengar itu, kaki Song Wan langsung lemas dan pingsan di tempat. Song Yun panik tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya tetap memilih untuk melapor ke polisi dan memanggil ambulans. Saat ini, dia sudah tidak lagi memiliki tampang sombong seperti saat pertama kali menerobos masuk ke rumahku. Ketika aku menerima telepon dari polisi yang memberitahu bahwa rumahku disusupi orang. Aku sedang memanggang daging di halaman. Polisi mengatakan saat mereka tiba di lokasi, tangan Song Yili terluka sangat parah sehingga harus diamputasi. Saat ini sedang menjalani operasi. Sedangkan Song Early telah dilepaskan dari lilitan ular piton oleh polisi. Dia sangat ketakutan. Bicaranya menjadi gagap tidak karuan lalu mulai demam tinggi. Song Wan masih terbilang beruntung karena hanya pingsan. Sedangkan Song Yun tidak seberuntung itu. Rangkaian kejadian menakutkan itu telah membuatnya menjadi gila. Sekarang bicaranya tidak jelas. Mulutnya paling sering menyebut laba-laba dan ular piton besar. Jelas sekali pikirannya sudah tidak normal lagi. Setelah Song Wan sadar, dia mencurigai aku sudah tahu sebelumnya bahwa mereka akan menyusup. Sehingga dengan sengaja memasang perangkap untuk mencelakai mereka, dan menuntutku untuk mengganti semua kerugian mereka. Polisi memintaku untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Jadi aku langsung mengirimkan seluruh rekaman CCTV di rumahku selama beberapa hari terakhir dari jarak jauh kepada pihak kepolisian. Benar dan salahnya, bisa langsung terlihat jelas. Setelah polisi menonton videonya, mereka tidak lagi memintaku untuk hadir dan bekerja sama dalam penyelidikan. Jelas sekali dalam masalah ini aku tidak memiliki tanggung jawab apapun. Aku hanya memelihara beberapa hewan peliharaan ganas di rumahku sendiri, yang tidak beracun tetapi tetap memiliki tingkat bahaya tertentu. Jika bukan karena mereka mengabaikan papan peringatan yang kugantung di pintu dan tetap bersikeras menerobos masuk, semua ini tidak akan terjadi. Kali ini aku bukan hanya tidak akan memberikan ganti rugi, tetapi juga akan membuat mereka mengganti rugi kerusakan barang-barang di rumahku. Setelah itu aku menyewa seorang pengacara. Semua urusan negosiasi dengan Song Wan, kuserahkan sepenuhnya kepada pengacara, mengeluarkan 70 juta. Biarkan saja orang yang profesional melakukan pekerjaan profesional. Keesokan harinya, pengacara memberitahuku bahwa Song Wan telah berulang kali ingin menuntutku, bahkan mengancam akan menuntutku hingga bangkrut. Namun pengacara juga mengatakan, dalam kasus ini pihak mereka yang bersalah lebih dulu. Terlebih lagi sebagai pemilik rumah. Aku juga sudah memenuhi kewajiban untuk memberi peringatan sejak awal. Kemungkinan besar pengadilan akan memutuskan bahwa aku tidak perlu bertanggung jawab. Atau paling parah hanya akan memaksaku untuk memberikan bantuan simbolis dalam jumlah yang sangat kecil atas dasar kemanusiaan. Setelah mendengarnya, aku tidak khawatir lagi. Kali ini aku telah menyiapkan bukti yang cukup. Tidak peduli bagaimana mereka menuntut. Aku akan meladeninya sampai akhir. Aku menyuruh pengacara untuk menyampaikan pesan kembali kepada Song Wan, bahwa dia boleh saja menuntutku. Pada saat yang sama, aku mengambil langkah lebih dulu, menyamarkan wajah semua orang di dalam video pengawas lalu mengunggahnya ke internet mendahului Song Wan. Dengan begini, aku memblokir kemungkinan Tong Uyen untuk menjual kesedihan di internet demi simpati. Meskipun aku sudah menyensor wajah semua orang, tapi karena Tong Uyen juga seorang selebgram kecil, hanya dengan melihat postur tubuhnya di video saja. Masih ada sebagian netizen yang menyadari bahwa tokoh utama dalam video di vilaku itu adalah Tong Uyen. Karena itu, tidak sedikit orang yang mulai menghujatnya. Bukankah selama ini dia selalu pamer kalau dirinya super kaya, seorang nona muda dari keluarga kaya? Kenapa malah menyusup ke rumah orang lain? Apalagi yang bisa dipercaya sekarang? Dua bersaudari ini benar-benar matre. Pantas saja dia mendapatkan akhir seperti ini. Sudah begitu masih mau menuntut ganti rugi dari pemilik rumah? Tidak tahu malu sekali dia, merusak rumah orang sampai seperti itu. Untung saja pemilik rumah punya hewan buas. Kalau tidak, rumah seindah itu entah akan mereka hancurkan jadi seperti apa lagi. Sejak saat itu, Tong Uyen dihujat oleh semua orang. Tapi itu masih belum cukup. Mumpung kasus ini sedang ramai, aku sekalian mengunggah video pengakuan Tong Uyen bahwa mantan suaminya telah dikhianati. Kali ini, aku bahkan tidak perlu repot-repot mencari mantan suami Tong Uyen. Malam itu juga, Chow Lem langsung mengendarai mobilnya ke kamar rumah sakit tempat Tong Natle dan Tong Enhile dirawat. Opini publik di internet menyebar jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Setelah aku menyebarkan rekaman Tong Uyen yang mengakui bahwa si kembar bukanlah anak kandung Chow Lem, hanya dalam semalam, jumlah penontonnya sudah melebihi 1 juta. Bagian komentarnya dipenuhi oleh para netizen yang suka gosip dan ingin melihat keributan. Bahkan ada yang berhasil melacak identitas mantan suami Tong Uyen. Chow Lem ternyata adalah pemilik perusahaan bahan bangunan. Kekayaannya tidak sedikit.
dan dia terkenal sebagai orang yang sangat menjaga gengsi. Sehari-harinya, Chow Lem sering memamerkan anak kembarnya itu di media sosial, selalu berkata buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sekarang, semua itu menjadi bahan tertawaan. Aku mematikan ponsel, lalu sekadar mencuci muka. Jika pertunjukan yang bagus sudah dimulai, sebagai sutradaranya, bagaimana mungkin aku tidak datang ke lokasi untuk melihat langsung kejadiannya? Aku sengaja mengganti dengan jaket hitam yang membuatku terlihat sulit untuk diusik. Lalu pergi ke rumah sakit kota. Belum sampai di pintu bangsal ortopedi, aku sudah mendengar teriakan dan tangisan melengking Tong Uyen. Bercampur dengan suara barang-barang yang dibanting dengan keras. Chow Lem, dengarkan penjelasanku. Itu video editan, video palsu yang sengaja dibuat Wang Hao untuk balas dendam padaku. Di luar koridor, penuh sesak dengan pasien dan keluarga mereka yang menonton keributan itu. Kepala perawat tampak cemas sampai berkeringat, tapi tetap tidak bisa masuk. Aku menembus kerumunan, berdiri di posisi yang paling jelas. Kamar rumah sakit itu berantakan dan hancur lebur. Chow Lem, pria yang pernah terlihat begitu gagah di media sosial Tong Uyen. Kini wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol, dan di tangannya ada tiang infus. Terlihat seperti ingin membunuh orang. Sementara Tong Uyen, dengan rambut acak-acakan, berlutut di lantai, memeluk erat kaki Chow Lem dan tidak mau melepaskannya. Wajahnya yang biasanya terawat dengan baik, kini bengkak seperti bapau, jelas sekali baru saja dipukuli. Di ranjang rumah sakit, Tong Natle yang baru saja menjalani operasi amputasi masih belum sadar. Di ranjang sebelahnya, Tong Enhile sangat ketakutan hingga terus menangis histeris, meringkuk di bawah selimut sambil gemetar hebat. Sedangkan mantan pacarku, Tong Fan, saat ini sedang meringkuk di sudut, tatapannya kosong menatap langit-langit. Mulutnya bergumam tak henti-hentinya tentang laba-laba. Ada laba-laba, laba-laba besar sekali. Chow Lem tertawa karena sangat marah, lalu menendang Tong Uyen hingga terlempar. Video bisa diedit. Apa tes DNA juga bisa diedit? Pria itu mengeluarkan setumpuk kertas hasil tes dari tas kerjanya lalu melemparkannya. Tumpukan kertas itu menghantam wajah Tong Uyen. Lembaran-lembaran putih berhamburan kemana-mana lalu perlahan jatuh ke lantai. Tadi malam begitu melihat video itu, aku langsung menyuruh orang untuk melakukan tes segera. Aku mengambil rambut dan sikat gigi yang kau tinggalkan di rumah dulu. Hasilnya semua ada di sini. Lihat saja sendiri, dua anak haram ini sama sekali tidak punya hubungan darah denganku. Suara Chow Lem begitu keras hingga terdengar di seluruh lantai rumah sakit. Aku membesarkan anak orang lain selama 8 tahun, memberimu nafkah 70 juta setiap bulan, bahkan membelikan rumah dan mobil untukmu dan anak-anakmu. Tong Uyen, kau hebat sekali. Ya, kau anggap aku ini badut untuk dipermainkan? Tong Uyen menatap kosong tumpukan kertas tes DNA di lantai. Seluruh tubuhnya langsung lemas dan dia pun ambruk. Akhirnya, wanita itu tidak punya kekuatan lagi untuk menyangkal. Dia dengan gemetar menarik ujung celana Chow Lem. Suamiku, kita pernah menjadi suami istri. Setidaknya ingatlah kebersamaan kita. Meskipun anak-anak itu bukan anakmu, tapi kita pernah punya perasaan, kan? Sekarang Yili kehilangan tangannya, dan butuh uang untuk berobat. Kamu tidak bisa mengabaikan kami. Sialan, hubungan suami istri apa? Zhou Lin mundur selangkah dengan jijik, seolah-olah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Hari ini aku datang ke sini hanya untuk 3 hal. Dia mengangkat 3 jari. Tatapan matanya begitu suram dan menakutkan. Pertama, rumah yang sekarang atas nama kalian berdua. Uang mukanya aku yang bayar. Cicilannya juga aku yang bayar. Aku sudah menghubungi pengacara untuk meminta pembekuan aset. Kalian berdua segeranya dari sana untukku. Kedua, seluruh uang tunjangan selama 8 tahun terakhir, termasuk 17,5 miliar. Uang putus yang kuberikan padamu sebelumnya, akan kugugat untuk menuntut semuanya kembali. Ini adalah tindakan memperkaya diri secara tidak sah, dan juga penipuan. Aku tidak hanya akan menuntut uangnya kembali, tapi juga akan menjebloskanmu ke penjara. Ketiga, Zhou Lin melirik dingin ke arah kedua anak di ranjang rumah sakit. Di matanya tidak ada lagi sedikit pun cinta seperti dulu. Yang tersisa hanyalah kebencian yang mendalam. Mulai hari ini, biaya rumah sakit kedua anak haram ini, aku tidak akan membayar sepeser pun lagi. Tadi aku sudah ke bagian kasir, dan menarik kembali uang muka 175 juta itu. Mendengar hal terakhir, Song Wan menjerit putus asa. Tidak boleh, Zhou Lin, kamu tidak boleh melakukan ini. Biaya pengobatan Yili selanjutnya masih butuh ratusan juta lagi. Kalau kamu tarik uangnya, rumah sakit akan menghentikan obatnya. Ini sama saja dengan membunuh kami. Membunuhmu. Zhou Lin tertawa dingin. Merapikan setelan jasnya yang sedikit berantakan. Apa hubungannya denganku? Pergi cari saja ayah bajingan mereka itu. Selesai bicara, Zhou Lin berbalik untuk pergi. Song Wan seperti orang gila menerjang maju untuk menghentikannya. Tetapi didorong keras oleh pengawal di samping Zhou Lin. Terbentur keras ke lemari samping tempat tidur. Dahinya langsung berdarah. Tepat pada saat itu, aku, yang sudah berdiri di luar pintu menonton drama ini, perlahan bertepuk tangan. Bagus, benar-benar sangat bagus. Tepuk tangan yang tiba-tiba membuat seluruh ruang rawat hening seketika. Semua orang menoleh ke arahku. Song Wan memegangi dahinya, darah mengalir di pipinya. Tidak berbeda dengan iblis. Tepat saat melihatku, kebencian di matanya hampir menjadi nyata, seolah ingin meledak keluar. Wang Hao, dia berteriak, hendak menerjang ke arahku. Ini kau yang menghancurkan keluargaku. Ku bunuh kau. Tapi sebelum dia berhasil menerjang ke hadapanku, aku dengan mudah menghindar ke samping. Lalu dengan santai menjegalnya hingga jatuh tersungkur ke lantai.
Nasi boleh dimakan sembarangan, tapi perkataan tidak boleh diucapkan sembarangan. Aku menatapnya dari atas, dengan suara tenang. Itu karena kehidupan pribadimu sendiri yang tidak beres. Kau sendiri yang menyelingkuhi mantan suamimu. Itu juga karena keserakahanmu yang tak ada habisnya. Membawa seluruh keluargamu masuk ke rumahku secara ilegal. Kenapa kau menyalahkanku? Zhou Lin melihatku. Tatapan matanya sedikit melunak, bahkan membawa sedikit rasa terima kasih yang rumit. Bagaimanapun, jika bukan karena videoku, mungkin dia masih harus terus menjadi suami yang dikhianati seumur hidupnya. Bung, terima kasih. Saat melewatiku, Zhou Lin bahkan menepuk pundakku. Meskipun kau juga bukan orang baik, tapi kali ini aku berutang budi padamu. Aku tersenyum tipis. Pak Zhou terlalu sungkan. Saya hanya melindungi hak-hak hukum saya. Zhou Lin mendengus dingin, lalu pergi bersama orang-orangnya tanpa menoleh ke belakang. Seiring perginya si pria kaya, harapan terakhir Song Wan pun hancur. Dia tersungkur di lantai, dengan putus asa memukul-mukul lantai dan menangis histeris. Di ranjang rumah sakit, Song Erli menangis hingga hampir kejang. Sementara Song Yun di sudut masih mencakar-cakar udara. Seolah-olah di sana ada banyak laba-laba tak kasat mata. Orang-orang yang menonton di sekitar menunjuk-nunjuk dan berbisik. Itu wanita matre itu, kan? Rasakan. Bahkan anaknya pun bukan anak kandung. Tidak bermoral sampai seperti ini. Sungguh keterlaluan. Tadi pria itu bilang akan menuntut kembali uang tunjangan anak. Kali ini mereka tidak hanya kehabisan uang, tapi juga harus menanggung banyak utang. Aku tidak terburu-buru pergi, melainkan berjalan ke hadapan Song Wan. Aku berjongkok. Jangan menangis lagi. Simpan tenagamu. Aku berbaik hati mengingatkanmu. Pak Zhou sudah menarik dananya, dan aku juga tidak datang untuk beramal. Kerugian yang kalian sebabkan di rumahku, aku sudah menyuruh pengacara untuk menghitungnya. Aku mengeluarkan daftar yang sangat panjang dari sakuku, lalu mengibas-ngibaskannya di depan wajah wanita itu. Ini daftarnya, anggur yang kalian minum habis, makanan yang kalian makan sampai bersih, vas antik yang pecah, karpet yang kotor, dan juga setumpuk miniatur yang kalian hancurkan. Song Wan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya seolah mau melotot keluar. 12,6 miliar, kamu sudah gila uang. Ya, memangnya boneka plastik butut itu harganya semahal itu? Boneka plastik butut, aku tertawa dingin. Itu semua adalah edisi langka dan edisi terbatas. Aku sudah mencari lembaga penilai profesional untuk menaksir kerugiannya. Di pengadilan nanti, pihak pengadilan juga akan mengakuinya. Selain itu, mengingat kalian tidak memiliki kemampuan untuk membayar ganti rugi, aku sengaja memperpanjang nada bicaraku, mendekat ke telinga wanita itu lalu merendahkan suaraku hingga hanya kami berdua yang bisa mendengarnya. Aku dengar mantan pacar premannya itu, yang juga ayah kandung dari kedua anak ini, baru saja keluar dari penjara. Coba katakan, kalau sampai dia tahu dia punya dua anak laki-laki sebesar ini, dan juga punya mantan pacar yang pernah mendapatkan banyak uang, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Pupil mata Song Wan langsung menyusut hebat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tentu saja dia tahu siapa orang itu. Itu adalah mimpi buruknya. Seorang bajingan sejati. Lintah darat yang sekali menempel tidak akan bisa dilepaskan. Dulu dia bersusah payah untuk bisa lepas dari pria itu. Lalu mencari Zhou Lin untuk dijadikan kambing hitam. Apa yang mau kamu lakukan? Suara Song Wan penuh ketakutan. Bahkan lebih gemetar daripada saat menghadapi Zhou Lin tadi. Tidak melakukan apa-apa. Aku berdiri, menepuk-nepuk ujung bajuku yang sebenarnya tidak berdebu sama sekali. Aku hanya merasa, sebagai satu keluarga, hal yang terpenting adalah berkumpul dengan lengkap. Kalau Tuan Zhou sudah tidak butuh kedua anak ini lagi, harus ada orang yang maju untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah, kan? Benar, kan, Wang Hao? Kamu bukan manusia. Kamu itu iblis. Song Wan berteriak histeris. Aku tidak peduli dengan umpatan di belakangku. Aku berbalik dan melangkah keluar dari kamar rawat yang pengap dengan bau desinfektan. Dan keputusasaan, begitu keluar dari gerbang rumah sakit, sinar matahari menyilaukan mata. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Itu adalah nomor yang dulu aku dapatkan dari hasil penyelidikan detektif swasta. Halo, apa ini Zhao Qiang? Aku mengubah nada suaraku menjadi ramah. Ku dengar akhir-akhir ini kamu sedang mencari cara untuk dapat uang. Aku punya berita besar untukmu. Berhubungan dengan pacar lamamu dulu, Song Wan. Bukan hanya membantumu mendapatkan dua anak laki-laki yang sudah besar secara cuma-cuma, tapi juga bisa memeras sejumlah uang. Dari seberang telepon terdengar suara serak yang kasar dan serakah, bercampur dengan suara riuh orang bermain mahjong. Ini serius atau bohong? Sobat, lo siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah Song Wan sekarang ada di kamar rawat nomor 3 di bangsal ortopedi rumah sakit kota. Kalau datang terlambat, uangnya bisa jatuh ke tangan orang lain. Setelah menutup telepon, aku melihat lampu lalu lintas yang berkedip-kedip tidak jauh dari sana. Sudut bibirku menyunggingkan senyum dingin. Song Wan, Song Yun, apa kalian pikir ini sudah berakhir? Tidak, ini baru permulaan. Kalau kalian suka menikmati keuntungan tanpa berusaha, suka menganggap orang lain bodoh, maka aku akan memberimu sebuah hadiah besar. Anjing buas sudah dilepaskan. Siap menyambut kerabat kalian. Aku tidak buru-buru pergi, melainkan duduk di area istirahat di lobi rumah sakit, membeli secangkir kopi panas, lalu menyeruputnya perlahan. Sekitar 20 menit kemudian, tiba-tiba terdengar keributan di luar pintu utama. Seorang pria mengenakan kemeja bunga-bunga, celana jin ketat, dengan wajah penuh daging. Di bahunya ada tato naga, masuk sambil mengumpat. Di belakangnya ada dua anak buah berambut pirang yang mengikuti. Gaya berjalannya yang seenaknya. Sudah jelas mereka adalah preman jalanan. Itulah Zhao Qiang. Aku menurunkan pinggiran topiku.
Melihat ketiga anjing buas itu berjalan menuju lift seolah sudah tahu jalan. Dalam panggilan telepon tadi, aku sudah berbaik hati memberitahunya nomor lantai dan nomor kamar. Aku mengeluarkan ponsel, terhubung dengan kamera yang kupasang di depan pintu kamar rawat Songwan. Segera setelah itu, terdengar suara dari earphone yang membuatku senang. Brak, mendengar suaranya saja sudah tahu pintu kamar rawat ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Mana yang namanya Songwan? Keluar sini lo. Suara kasar Zhao Qiang yang memekakkan telinga langsung menggema. Segera setelah itu terdengar teriakan panik Tongwan. Zhao Qiang, kenapa kamu datang ke sini? Siapa yang memanggilmu? Berhenti bicara omong kosong. Zhao Qiang jelas tidak punya kesabaran sama sekali. Ku dengar kau melahirkan 2 anak laki-laki untukku, dan juga berhasil mendapatkan 17,5 miliar dari mantan suami kayamu itu. Mana uangnya? Serahkan padaku. Aku tidak punya uang. Uangnya akan segera diambil kembali semua. Kamu pergi. Cepatlah pergi. Terdengar suara tamparan yang keras dari earphone. Plak, mendengarnya saja aku ikut merasa sakit di wajah. Aku baru saja keluar dari penjara. Nasibku sedang sial sekali. Beraninya kau bilang tidak punya uang? Kulihat kalung emas di lehermu itu kelihatannya cukup berat. Lepaskan. Ruang rawat inap itu pun langsung menjadi kacau balau. Suara tangisan Tongwan, teriakan melengking Tong Erli, dan suara barang-barang yang diobrak-abrik saling bersahutan. Itu adalah barang berharga terakhir yang kumiliki. Kamu tidak boleh mengambilnya. Yili masih harus dioperasi. Operasi apaan? Zhao Qiang memaki. Kulihat anak ini sudah kehilangan tangannya. Dibesarkan pun hanya akan jadi sampah. Lebih baik dibuang saja sejak awal agar tidak merepotkan. Kalau yang kecil ini kelihatannya lumayan, nanti dia bisa ikut aku mengemis. Siapa tahu bisa dapat sedikit uang. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan tawa dingin. Inilah yang disebut cinta sejati Tongwan di masa lalu. Orang yang mati-matian ingin dia lahirkan anaknya. Di matanya, Zhou Lin adalah orang bodoh yang dikhianati. Sedangkan Zhao Qiang adalah pria sejati. Sekarang baguslah. Pria sejatinya datang untuk memberinya pelajaran. Jangan sentuh anakku, Zhao Qiang. Kau binatang. Minggir. Segera setelah itu terdengar rentetan pukulan dan tendangan. Diiringi rintihan kesakitan Tongwan yang tertahan. Saat itu, Tong Yun yang tadinya bertingkah seperti orang gila sepertinya ketakutan oleh kebrutalan Zhao Qiang. Atau mungkin karena reaksi naluriahnya terpicu. Tiba-tiba berteriak melengking. Ada laba-laba. Laba-laba hitam raksasa. Gigit dia sampai mati. Gigit dia sampai mati. Dia menyambar termos air panas di atas meja. Lalu melemparkannya lurus ke arah Zhao Qiang. Prang. Termos itu meleset. Air mendidihnya menyiprat ke tubuh Zhao Qiang. Sialan, siapa wanita gila ini? Zhao Qiang murka, berani sekali menyiramku dengan air. Saudara-saudara, hajar, hajar sampai dia kapok. Saat itu, ruang rawat inap itu benar-benar berubah menjadi neraka di bumi. Tong Wan dan Tong Yun, sepasang kakak beradik yang dulu begitu sombongnya, yang pernah bertindak angkuh di hadapanku, sekarang dikeroyok oleh 3 preman tanpa bisa melawan sedikit pun. Perawat dan satpam segera berlari mendekat. Namun menghadapi preman yang baru keluar dari penjara seperti Zhao Qiang, tidak ada yang benar-benar berani maju untuk melerai. Mereka hanya berani berdiri di pintu dan berteriak untuk memanggil polisi. Zhao Qiang sama sekali tidak takut. Lapor saja, aku memukuli istri dan anakku. Itu urusan rumah tanggaku. Polisi bisa apa padaku? Memang benar. Dalam banyak kasus, urusan rumit seperti ini juga membuat polisi pusing. Paling-paling hanya ditahan beberapa hari. Dan bagi orang seperti Zhao Qiang, sel tahanan tidak ada bedanya dengan penginapan gratis. Mendengar suara permohonan di earphone perlahan melemah, aku tahu waktunya sudah tepat. Drama anjing makan anjing ini tidak hanya meruntuhkan pertahanan psikologis Tongwan, tetapi juga benar-benar menghancurkan sisa harga diri terakhir mereka untuk terus tinggal di kota ini. Aku melepas earphone-ku, membuangnya ke tempat sampah, lalu berdiri dan berjalan keluar dari rumah sakit. Di sebuah kafe di seberang rumah sakit, seorang pria berjas rapi, berkacamata bingkai emas sedang duduk di dekat jendela, dengan elegan membolak-balik dokumen. Namanya Li Shen. Dia adalah seorang ahli litigasi terkenal, dan juga pengacara andalan yang kusewa dengan bayaran mahal. Slogannya adalah, selama uangnya pas. Bahkan buku kehidupan dan kematian Raja Yama pun bisa kutemukan celahnya. Pengacara Li, maaf membuat Anda menunggu lama. Aku duduk di seberangnya. Li Shen mendorong bingkai kacamatanya, memberikan senyum profesional. Tuan Wang, saya sudah melihat semua dokumen yang Anda kirimkan. Sangat sempurna. Kasus ini tidak hanya berhenti pada pelanggaran perdata. Kita bisa sepenuhnya mengubahnya menjadi kasus pidana. Dia mendorong beberapa dokumen ke hadapanku. Tindak pidana memasuki properti secara ilegal. Kamera pengawas menunjukkan mereka mencongkel kunci untuk masuk ke dalam rumah. Bahkan mengganti kunci. Waktu menempatinya juga cukup lama. Niat jahatnya sangat jelas. Kedua, tindak pidana pencurian aset. Mereka seenaknya menjual barang-barang bermerek Anda. Diam-diam meminum anggur mahal. Memakan bahan makanan mewah. Dengan nilai kerugian yang sangat besar. Berdasarkan tabel penilaian kerugian Anda, tingkat ini sudah termasuk kategori sangat serius. Hukuman awalnya sudah 10 tahun. Ketiga, tuduhan perusakan properti dengan sengaja. Miniatur dan vas antik itu semuanya bernilai sangat tinggi. Terlebih lagi, ada jejak perusakan yang disengaja. Jari Lisa mengetuk-ngetuk meja dengan pelan, mengeluarkan suara yang berirama, seolah-olah sedang membunyikan lonceng kematian untuk kakak beradik keluarga Song. Selain itu, mengenai anak yang terluka itu, Anda sudah memasang papan peringatan tepat di depan pintu, juga memasang kamera pengawas, yang berarti Anda sudah memenuhi kewajiban untuk memberitahu. Mereka adalah penyusup ilegal, terluka di dalam rumah Anda karena perbuatan mereka sendiri. Jadi Anda tidak perlu menanggung tanggung jawab apapun.
Sebaliknya, kita bahkan bisa menuntut balik mereka karena pengawasan yang lalai. Menyebabkan hewan peliharaan Anda ketakutan, sekaligus merusak ekosistem di dalam kolam. Mendengarnya membuatku lega dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah yang disebut profesional. Apa artinya membunuh sambil menghancurkan mentalnya? Ya, seperti inilah. Bukan hanya itu, aku menambahkan, pria bernama Zhao Qiang tadi adalah ayah kandung dari kedua anak itu. Tadi di ruang rawat, dia merampas perhiasan terakhir milik Song Wan. Dan bahkan memukuli mereka. Kurasa hal ini juga bisa kita manfaatkan. Mata Li Sam berbinar. Di balik lensanya terlintas kilatan dingin. Oh, kalau begitu semakin menarik. Jika bisa membuktikan Zhao Qiang juga kaki tangan, atau terlibat dalam perampokan, maka api ini bisa berkobar lebih besar lagi. Dia mengeluarkan berkas gugatan yang tebal dari tas kerjanya. Boleh saya minta pulpen, Tuan Wang? Begitu Anda tanda tangan, maka berkas gugatan ini akan segera dikirim ke pengadilan dan kepolisian. Saya akan mengajukan tindakan pengamanan aset, membekukan seluruh rekening atas nama mereka, sekaligus melarang mereka bepergian ke luar negeri. Terlebih lagi, karena jumlah uang yang terlibat sangat besar, pihak kepolisian akan segera menerapkan tindakan paksa pidana terhadap mereka. Dengan kata lain, mereka akan segera dipindahkan dari ruang rawat di rumah sakit ke sel di rumah tahanan. Aku mengambil pulpen itu, menatap ujungnya yang tajam lalu tanpa ragu menandatangani namaku. Semuanya saya serahkan kepada pengacara Li. Aku berdiri, menjabat tangan Li Sam. Aku tidak kekurangan uang. Biaya persidangan bukan masalah. Aku hanya punya satu permintaan. Tatapanku menjadi dingin. Aku ingin mereka membusuk di penjara. Aku ingin membuat mereka tahu. Ada beberapa pintu yang tidak boleh dimasuki. Dan ada beberapa orang yang tidak boleh diganggu. Li Sam tersenyum dan mengangguk. Senyuman itu dingin, sekaligus penuh percaya diri. Sesuai keinginan Anda, di bidang ini, saya adalah pemburu profesional. Saat aku melangkah keluar dari kafe, aku kebetulan melihat beberapa mobil polisi dengan lampu sirene yang menyala, berhenti di depan rumah sakit. Aku tahu, kali ini polisi datang bukan untuk menolong Song Wan, melainkan untuk memborgol mereka. Semakin besar keributan yang dibuat Zhao Qiang di sana, maka situasi Song Wan akan semakin menyedihkan. Dan saat polisi memeriksa dokumen, lalu menemukan bahwa kakak beradik keluarga Song juga terlibat dalam pencurian uang dalam jumlah sangat besar, pemandangan itu membuatku tidak bisa menahan tawa. Song Wan, saat kamu pikir telah menemukan sedotan penyelamat, kamu baru menyadari kalau itu sebenarnya adalah tali gantungan. Entah bagaimana ekspresimu saat itu ya, tiba-tiba ponselku bergetar. Itu adalah pesan dari manajemen kompleks. Tuan Wang, di depan villa Anda berkumpul banyak orang. Katanya mereka adalah keluarga dari anak yang terluka. Mereka bahkan membentangkan spanduk menuntut keadilan. Bahkan melakukan siaran langsung. Sepertinya Song Wan masih belum menyerah. Masih ingin memanfaatkan opini publik untuk perjuangan terakhirnya. Sayangnya dia tidak tahu. Di mata warganet sekarang, dia bukan lagi ibu tunggal yang menyedihkan, melainkan hanya lelucon belaka. Tidak apa-apa, balasku. Biarkan saja mereka membuat keributan. Semakin besar semakin bagus. Karena selanjutnya, surat pengacara dari Li Sam dan surat perintah penangkapan dari polisi akan menjadi hadiah terbaik untuk ruang siaran langsung mereka. Saat aku mengemudi kembali ke kompleks villa, dari kejauhan sudah terlihat gerbang rumahku dikerumuni orang. Lebih dari 10 media kecil tak beretika sedang mencari sensasi. Mereka mengarahkan kamera, mikrofon, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa streamer yang siaran langsung di tempat dengan ponsel mereka. Di tengah kerumunan, ada spanduk putih dengan tulisan hitam. Orang kaya tak punya hati nurani. Memelihara hewan buas yang melukai orang, tak akan dimaafkan langit dan bumi. Di bawah spanduk, kepala Tong Wan diperban tebal, wajahnya masih lebam. Dia menghadap lurus ke kamera dan menangis terseduh-seduh. Semuanya, tolong berikan keadilan untukku. Si Wang Hao itu, karena ingin balas dendam padaku, jadi sengaja memelihara ikan pemakan manusia dan ular di rumahnya. Anakku baru 8 tahun, tangannya digigit sampai putus. Sekarang masih koma di rumah sakit. Tapi dia bahkan tidak mau membayar biaya rumah sakit. Dia menangis sambil bercerita. Aktingnya tak kalah dari aktris papan atas. Memang benar dulu aku pernah mengenalnya. Aku akui aku salah. Tapi dia juga tidak bisa sampai ingin membunuh seluruh keluargaku. Ini pembunuhan. Ini pembunuhan yang terang-terangan. Sementara itu, Zhao Qiang yang berdiri di sampingnya juga tidak tinggal diam. Jelas dia menganggap ini sebagai bisnis. Dia bertelanjang dada, memamerkan tato di sekujur tubuhnya, memegang sebatang besi, dan terus memukul gerbang rumahku. Menimbulkan suara dentuman yang memekakkan telinga. Wang Hao, dasar pengecut, keluar kau hadapi aku. Zhao Qiang bahkan berteriak ke kamera. Jangan pikir punya uang itu hebat. Hari ini kalau tidak memberiku kompensasi, 35 miliar, akan kuhancurkan rumah bututmu ini. Komentar di siaran langsung mengalir deras. Para netizen sok suci yang tidak tahu apa-apa ikut marah. Kasihan sekali. Anak itu tidak bersalah. Orang ini jahat sekali. Memelihara ikan pemakan manusia. Kelainan. Harus ganti rugi. Harus dipenjara juga. Melihat pemandangan kacau balau itu, aku bukan hanya tidak marah, malah tertawa. Li Shen yang duduk di kursi penumpang membenarkan letak kacamatanya, melirik keluar jendela. Tuan Wang, sepertinya mereka sedang menggali kubur mereka sendiri, berkumpul secara ilegal, mengganggu ketertiban umum, pemerasan, ditambah dengan kejahatan mereka sebelumnya. Kali ini dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Kalau begitu, jangan biarkan penonton menunggu lama. Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Di belakang, 4 mobil polisi mengikuti dari dekat. Lampu sirene merah biru berkedip bergantian, membelah senja yang gelap. Polisi di sini, menyingkir.
Mengikuti teriakan penuh wibawa itu, kerumunan yang tadinya ribut langsung terdiam. Begitu melihat sekelompok besar polisi turun dari mobil, para streamer terkenal yang sedang merekam dengan ponsel pun ketakutan hingga terus mundur. Begitu Tong Wan melihatku, matanya memancarkan kepanikan sesaat, tapi dengan cepat digantikan oleh keserakahan. Dia mengira polisi datang untuk menangkapku karena tekanan publik. Pak polisi, itu dia orangnya. Tong Wan menunjukku dan berteriak. Dia yang mencelakai anakku. Cepat tangkap dia. Zhao Qiang juga menghentakkan tongkat besinya ke tanah. Melangkah maju dengan angkuh. Oh, akhirnya berani muncul juga, bocah. Kalau kau pintar, cepat keluarkan uangnya. Kalau tidak, memangnya kenapa? Aku menatapnya dengan dingin. Langkahku tidak berhenti. Aku terus berjalan lurus ke hadapan Tong Wan. Berhadapan dengan banyak kamera yang menyorot wajahku, aku sama sekali tidak menghindar. Bahkan memberikan senyuman standar pada sebuah ponsel yang sedang siaran langsung. Selamat malam, teman-teman online. Jika kalian semua sudah ada di sini, maka hari ini di hadapan semua orang, mari kita selesaikan utang ini dengan jelas. Aku menyingkir ke samping. Li Shen membawa tas kerjanya, melangkah maju dengan aura yang mengintimidasi. Saya adalah pengacara yang mewakili Tuan Wang Hao. Nama saya Li Shen. Suara Li Shen tidak keras, tapi setiap katanya jelas, memancarkan kekuatan profesional yang tak terbantahkan. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dengan stempel merah, menunjukkannya lurus ke kamera. Mengenai kasus Nyonya Tong Wan, Nona Tong Yun, dan keluarga mereka, yang secara ilegal memasuki rumah klien saya, pihak kepolisian telah secara resmi membuka kasus. Ini adalah surat pemberitahuan kasus. Seluruh lokasi kejadian langsung menjadi gempar. Tangisan Tong Wan berhenti seketika, wajahnya menjadi pucat pasi. Omong kosong, aku ini pacarnya. Saya pulang ke rumah saya sendiri. Bagaimana bisa disebut masuk tanpa izin? Mantan pacar, saya memotong perkataan wanita itu dengan dingin. Lagi pula, dalam situasi di mana saya sudah menolak dengan jelas dan bahkan mengganti kunci pintu. Anda tetap menyewa tukang kunci untuk membobol pintu dan masuk. Tindakan ini terekam dengan sangat jelas di kamera. Lisa melanjutkan, menurut peraturan hukum, tindakan masuk tanpa izin ke kediaman orang lain bisa dihukum penjara. Tapi ini baru hidangan pembuka saja. Ini baru hidangan pembuka. Dia mengeluarkan dokumen kedua. Itu adalah daftar penilaian kerugian yang sangat panjang. Nyonya Tong Uyen, selama kalian tinggal secara ilegal di rumah klien saya, kalian telah mencuri dan menjual barang-barang bermerek serta minuman anggur mahal milik klien saya, dengan total nilai sekitar 4,2 miliar dong. Dengan sengaja merusak model edisi terbatas dan barang antik, senilai 12,6 miliar dong. Total jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini adalah 16,8 miliar dong. Ini adalah tingkat yang sangat serius. Menurut peraturan hukum, hukuman awalannya adalah 10 tahun penjara. Setiap angka fantastis itu menghantam. Seluruh tempat kejadian menjadi sunyi senyap seperti mati. Para netizen yang tadi masih memakiku di ruang siaran langsung seketika berbalik arah. Ya ampun, 16,8 miliar, mantan pacar apa ini? Ini sih sudah jelas perampokan di rumah sendiri. Membobol kunci untuk tinggal selama 20 hari. Lalu menuntut kompensasi dari pemilik rumah. Logika perampok macam apa ini? Siapa tadi yang bilang anak-anak tidak bersalah? Dua bocah setan itu menghancurkan set model miliaran milik orang. Rasakan, Tong Uyen gemetar hebat. Dia tidak menyangka saya benar-benar berani melapor ke polisi. Dan bahkan menghitung setiap kerugian dengan begitu rinci. Dia panik dan menoleh ke arah Tria Kuong. Kak Kuong, sekarang bagaimana? Begitu mendengar angka 16,8 miliar, mata Tria Kuong langsung berbinar. Tapi dia buta hukum, dan juga seorang nekat. Yang dia pikirkan bukanlah lari, melainkan bahwa orang ini benar-benar kaya raya. Persetan dengan hukum. Tria Kuong tiba-tiba mengamuk, mengayunkan tongkat besi di tangannya dan menunjuk lurus ke arah saya. Aku tidak peduli dengan model sialan itu. Faktanya anakku tangannya terluka. Hari ini kalau kau tidak mengeluarkan uang, aku akan membunuhmu. Dia bahkan berani mencoba menyerang tepat di depan polisi. Jangan bergerak, jatuhkan tongkatnya. Polisi di sekitar sudah waspada. Tepat saat Tria Kuong bergerak, 3 polisi khusus langsung menerjang. Sialan, lepaskan aku. Tria Kuong meronta-ronta dengan liar. Tapi di hadapan kuncian profesional, gaya berkelahi jalanannya itu sama sekali bukan apa-apa. Hanya terdengar suara kerak yang renyah. Lengannya dipelintir ke belakang, dan borgol dingin langsung dipasangkan ke pergelangan tangannya. Polisi yang memimpin melangkah maju, berkata dengan dingin, Tria Kuong, benar. Tadi pihak rumah sakit sudah membuat laporan. Anda dicurigai telah melakukan penyerangan, perampokan, dan sekarang ditambah lagi dengan kejahatan menggunakan senjata untuk melawan petugas, serta dicurigai melakukan pemerasan. Lepaskan aku ayah kandung anak-anak itu. Aku menuntut kompensasi itu sudah sewajarnya. Atas dasar apa kalian menangkapku? Saat digiring ke mobil polisi, Tria Kuong masih berteriak-teriak histeris. Tapi dengan cepat, suaranya teredam oleh pintu mobil. Setelah menangani Tria Kuong, polisi berbalik menghampiri Tong Uyen yang lemas di tanah. Tong Uyen, Anda dicurigai masuk tanpa izin ke kediaman dan melakukan pencurian aset. Sekarang kami akan menahan Anda secara pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Borgol dingin itu terkunci erat di pergelangan tangan Tong Uyen. Saat itu, dia akhirnya sadar bahwa dirinya benar-benar tamat. Tidak, jangan tangkap saya. Tong Uyen hancur dan menangis tersedu-sedu. Dia menatap ke arah saya, matanya penuh permohonan. Fuong Hao, saya tahu saya salah. Seharusnya saya tidak masuk ke rumahmu. Tolong bicaralah dengan polisi. Ini hanya salah paham. Semuanya hanya salah paham. Kalau saya di penjara, bagaimana nasib Natle dan Enhile? Melihat keadaannya yang seperti itu,
Hati saya sama sekali tidak tergerak. Salah paham, saya membungkuk dan menatap lurus ke matanya. Saat kamu membobol pintu rumahku, meminum anggurku, menghancurkan hasil jerih payahku, dan bahkan ingin merebut rumahku. Kenapa kamu tidak menganggap itu sebagai salah paham? Sedangkan soal anak-anak, saya mendekat ke arahnya, dengan suara pelan berkata, tenang saja, negara punya panti sosial. Dibandingkan mengikuti orang tua menyimpang seperti kalian, panti asuhan mungkin tempat terbaik bagi mereka. Bawa dia pergi, aku berdiri, mengibaskan tangan seolah sedang mengusir lalat. Songwan diseret ke mobil oleh dua polisi wanita. Teriakan tangisnya semakin menjauh. Akhirnya lenyap di telan malam. Mobil polisi melesat pergi dengan sirine yang meraung, membawa serta seluruh keributan. Di depan gerbang villa hanya tersisa kekacauan dan kerumunan penonton yang masih belum pulih dari keterkejutan. Isam mendorong bingkai kacamatanya, melihat data di ponselnya lalu berkata, Tuan Wang, opini publik di internet sudah berbalik total. Penampilan Anda barusan benar-benar sempurna. Pencarian teratas nomor 1 saat ini adalah tagar. Serangan balik khas buku teks. Tagar membongkar pemaksaan moral. Aku melirik ponsel. Siaran langsungnya belum berakhir. Tapi aku sudah tidak tertarik menontonnya lagi. Pengacara Li, urusan selanjutnya aku serahkan padamu. Aku menatap villa yang terasa akrab sekaligus asing di hadapanku. Meskipun telah dirusak hingga berantakan, untungnya mulai sekarang tempat ini akan bersih. Aku tidak menerima bentuk mediasi apapun. Juga tidak menerima permohonan pencabutan laporan apapun. Aku ingin mereka dihukum maksimal. Li Sam sedikit membungkuk. Baik, saya akan membiarkan mereka bertobat dengan baik di penjara. Menggunakan sisa hidup mereka untuk membayar utang 16,8 miliar ini. Aku berbalik dan melangkah masuk ke halaman. Kolam di halaman telah dikuras. Beberapa ikan karnivora yang berjasa besar itu juga sudah dibawa pergi oleh temanku. Tapi saat menatap kolam yang kosong itu, aku seolah masih melihat adegan Song Yili jatuh. Dengan wajah panik yang berkerut ketakutan. Apakah semuanya akhirnya sudah berakhir? Tidak. Aku masih punya satu hadiah lagi. Masih ada satu hadiah lagi yang kuperuntukkan bagi Song Yun, orang yang berpura-pura gila di rumah sakit jiwa. Ku dengar setiap kali dia memejamkan mata, dia akan melihat laba-laba.